Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan kami di kajian Ustadz Agung Cahyadi Menjawab, yang insya Allah kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu melalui kolom komentar, kolom chat, kolom pesan, ataupun melalui hotline kami, yang tentunya acara ini diselenggarakan oleh Dompet Al-Quran Indonesia, lembaga amil zakat resmi di bawah naungan Kementerian Agama dan Basnas Republik Indonesia. Kita lanjut di pertanyaan selanjutnya bersama Ustadz Agung Cahyadi. Assalamualaikum Ustadz, benarkah sholat jamaah sholat Jumat itu hanya untuk pria? Dan lalu bagaimana jika dalam suatu tempat masjid ternyata jamaahnya tidak sampai 40 orang, Ustadz, sebagai minimal syarat sholat Jumat, sedangkan takmir di masjid tersebut tidak menduga pas kejadian tersebut ternyata tidak kurang dari 40. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kewajiban sholat Jumat itu tertera dalam firman Allah sholat Jumat ayat 9 ya. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrah wa dzul baik. Nah, cuman perintah Jumat ini sepakat ulama kita, ini ijma', konsensus ya, hanya untuk laki-laki saja. Wanita nggak kewajiban, tapi kalau ikut gugur sholat zuhurnya. Jadi wanita itu tidak diperintahkan untuk sholat Jumat, tapi kalau ikut boleh dan gugur sholat zuhurnya. Jadi perintah memang hanya untuk laki-laki yang balik dan berakal. Kemudian tentang jumlah jamaah itu memang tidak ada kesepakatan. Nggak ada satu hadis pun, ayat pun yang secara tekstual menetapkan jumlah tertentu maksimal sekian, minimal, nggak ada. Karena itu ada perbedaan ulama kita. Perbedaan itu begini, dari 4 mazhab itu, mazhab yang pertama dari pengikut Abu Hanifah, Hanafiyah itu lebih mengacu pada bahasa. Jamaah itu minimal 2. Dasar jamaah. Nah, teman untuk jemaatan minimal 3 sampai 4 dah boleh. Untuk mereka. Itu Hanafiyah ya, boleh. Karena sholat Jumat pun sholat Jumat itu Jumat itu fi jamaatin. Harus jamaah. Nah, jamaah itu dalam Islam 2 ada cukup. Maka 3 orang. 3, satu jadi imam, satu muadzin, satu dari jamaahnya, ada cukup. Itu pendapat mazhab yang pertama. Kalau Malikiyah, pendapat dari pengikut kedua itu tidak harus cuma 40 dulu, nggak ada dasarnya. Tapi boleh kurang itu, tapi ya tidak terlalu dikit, bisa 10 lebih, cuman syaratnya 3. Pertama, semuanya laki-laki, yang 10 itu, yang 15 itu, semua adalah mukallaf, dia balik dan berakal, dan semua mustaitin. Mustaitin artinya tidak musafir. Syaratnya 3, yaitu dia laki-laki, kemudian balik dan berakal, kemudian nggak musafir. Mukim semuanya. Mukimnya. Nah, kalau pendapat yang ketiga antara seorang Imam Syafi'i dan murid dan pengikut mereka itu memang jumlahnya minimal 40. Nah, di Indonesia rata-rata kan Syafi'iyah kan, 40. Nah, dasarnya apa? Nggak eksplisit hadisnya. Dasarnya pertama peristiwa. Pertama Jumatan di Madinah itu 40 orang. Maka seorang sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau mengatakan begini, madhatis sunnatu anna fi kulli arba'in wa maqah al-jum'ah. Telah berlaku sunnah Nabi dulu, sunnah dulu dia itu jumlah 40 lebih itu Jumatan. Tapi itu sekali lagi tidak eksplisit. Ada perbedaan. Karena itu dalam perbedaan ini, perbedaan itu adalah menjadi khazanah kita untuk memilih soal kondisi. Misalnya tadi nggak mendadak takmir pun nggak menyangka Kurang dari. Pada Syafi'iyah ini ternyata kurang 40, senggarakan saja. Nah, kalau buyar nanti ikut Jumatan nggak bisa nut nanti kan. Karena ini kita berbeda terhadap yang lainnya. Karena kondisinya duruh ini. Nggak mungkin kita melaksanakan dengan jumlah itu menurut pendapat jamaah itu. Nah, sementara kalau pindah lain bisa jadi Jumatan. Senggarakan dengan ikut mazhab yang lain.
Karena para imam madhab pun biasa berpindah madhab itu biasa. Kalau kondisi menentukan. Iya, baik. Jadi menjawab ya tadi Jumatan ya khusus laki-laki sesuai tertera dalam Al-Qur'an, dan juga kalau perempuan ikut Jumatan berarti menggugurkan sholat zuhurnya ya, Ustaz ya. Tapi mungkin tempatnya bisa berbeda ya. Kalau beda, memang harus beda. Nah, kalau di Madinah itu seperti di Masjid Nabawi itu kan ada ya tempat khusus dan Jumatan. Tapi kalau di masjid-masjid kita nggak semuanya disiapkan wanita. Al-Farah itu kayaknya nggak ada Jumat wanita yang ke Jumatan, kata pegawai yang di atas itu aja. Dan itu berarti mengikuti rukun khutbah. Iya, tentu. Karena Jumatan itu ada rukunnya khutbah Jumatnya. Kalau yang menjadi nih syarat sah dari khutbahnya sendiri itu? Khutbahnya itu kena rukun ya. Kalau Jumatan nggak ada khutbahnya itu nggak sah ya. Cuman untuk rukun dan sunnah-sunnah ada perbedaan. Kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu kan rukunnya pertama tentunya ada hamdalah dan sholawat ya. Kemudian ada wajat taqwa. Nah, meskipun ayat wajah itu ya man taqullah. Kemudian ada doanya. Itu minimal begitu kan. Tapi sebagian ulama Hanafiyah, Malikiyah tidak harus begitu. Yang penting ada mau'idhahnya. Ada perbedaan juga tentang rukunnya sendiri. Iya. Jadi tadi ya menjawab bagaimana Jumatan itu bisa terlaksana menjadi rukun gitu ya. Dan juga tadi ya terkait jumlah syarat berjamaah, jumlah orang. Nah, tadi ada beberapa perbedaan ya, Ustaz ya. Terkait di imam-imam mazhab kita, dan kita bisa menyesuaikan tadi ya dengan kondisi yang terjadi. Bahkan minimal 3 orang aja udah kalau bisa ya. Itu 3 orang Imam Hanafi gitu ya. Oke, mudah-mudahan menjawab, tentunya bermanfaat bagi Bapak Ibu yang bertanya ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.